Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Azianzini dengan nomor NIM 235 150 30 11111046 dari kelas C, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai assignment 0. Kenapa saya menggunakan assignment 0? Karena dari hasil NIM saya dan perhitungan modulus, yaitu modulus 6, jadi hasilnya 0. Jadi untuk assignment 0 itu analisis kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu ringkas kronologi kejadiannya, saya menggunakan artikel dari kompas.com, itu yang berjudul 279 juta data penduduk diduga bocor. Ini kata BPJS Kesehatan, Kominfo, dan Kemendagri, yang ditulis oleh Nur Fitriatus Salihah dan Ingrid Dwi Wedaswari pada 21 Mei 2021. Jadi di sini terlihat sebuah tangkapan layar situs jual beli pada Rate Forums, di mana salah satu anggotanya menjual dataset yang diklaim milik 279 juta penduduk Indonesia. Ini dapat dilihat bahwa seorang username bernama Coach menjual data dengan struktur seperti ini, yang dimana ini merupakan data BPJS. Berdasarkan artikel yang diunggah kompas.com pada 21 Mei 2021, beredar kabar bahwa sebanyak 279 juta dan data penduduk Indonesia dijual di forum Reading atau Rate Forums oleh akun Coach. Dataset itu diklaim berisi NIK, nomor kartu, alamat, nomor ponsel, status pembayaran, dan data peserta BPJS. Nah, oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menindaklanjuti dengan investigasi. Dari sampel yang diperiksa ditemukan bahwa sejumlah data, yaitu sebanyak 100.002 rekor, diduga kuat identik dengan data BPJS berdasarkan struktur data seperti nomor kartu, status pembayaran, dan tanggungan, dan lain-lain. Sebagai respons untuk menindaklanjuti, Direksi BPJS dipanggil oleh Kominfo, dan BPJS menyatakan akan menelusuri lebih lanjut apakah data tersebut benar miliknya serta melakukan mitigasi. Jadi terdapat dua situs yang menjelaskan mengenai kebocoran data ini. Yang pertama ada yang dari kompas.com, yaitu diunggah oleh Nur Fitri dan Ingrid. Yang kedua ada yang diunggah oleh Rahel Narda Catherine dan Dani Prabowo. Untuk keduanya sama-sama pada tanggal 21 Mei 2021 kita menjelaskan hal yang sama. Ini dapat dilihat bahwa data sampel ini berdasarkan dari sini, citasi dari sini, dan dari sini juga untuk bagian screenshot quotes-nya. Kita ada identifikasi kelemahan sistem atau prosedur yang mungkin dimanfaatkan penyerang. Jadi menurut analisis dalam beberapa literatur dan penelitian terkait terhadap terdapat beberapa titik lemah yang memungkinkan kebocoran. Pertama, ada kurangnya potensi dan kontrol akses atau data governance and access control, yaitu sistem yang memungkinkan data besar diakses atau diekspor tanpa proteksi memadai. Hal ini ditunjukkan lemahnya pengamanan dan kurangnya pemantauan terus-menerus sebagai faktor utama kebocoran. Kedua, kurangnya kebijakan keamanan cyber yang konsisten dan etika pengolahan data pada regulasi atau implementatif kebijakan keamanan yang belum sejalan dengan praktiknya. Kemudian ada minimnya transparansi dan audit yang menyimpan data sensitif tanpa audit dan review eksternal. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Selanjutnya ada soal di mana jelaskan bagaimana kejadian ini melanggar prinsip confidentiality dalam CIA Triad. Jadi pada bagian CIA Triad merupakan tiga pilar utama dalam keamanan informasi cyber, yaitu ya untuk C-nya adalah confidentiality, untuk I adalah integrity, dan A-nya availability. Untuk confidentiality, ini berkaitan dengan menjaga kerahasiaan data agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang atau yang memiliki data tersebut. Yang kedua ada integrity, yaitu memastikan data tetap asli, akurat, dan tidak dimodifikasi secara ilegal. Dan yang terakhir ada availability, yaitu memastikan data dan sistem selalu dapat digunakan ketika dibutuhkan. Nah, dalam kasus kebocoran data BPJS ini, prinsip bagian confidentiality telah dilanggar. Karena data pribadi seperti NIK, alamat, nomor telepon, dan informasi kepesertaan diakses, dipublikasikan, dan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak memiliki izin. Itu pada artikel ini, itu merupakan quotes di forum Reddit Forums.
Dapat lihat bahwa ini ada tanggal lahir, nomor HP, nomor NIK, nomor KTP, tempat dan NPWP dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keamanan dan kontrol akses yang seharusnya melindungi kerahasiaan data tidak jalan dengan baik. Soal selanjutnya ada apa tanggung jawab BPJS menurut UU Perlindungan Data Pribadi dan UU PDP. Sebagai pengendali data dan penyelenggara sistem elektronik, BPJS Kesehatan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi peserta. UU PDP menegaskan bahwa pengendali data wajib memastikan data pribadi hanya digunakan sesuai tujuan yang telah diberitahukan pada pemilik data, serta dari akses dan kapan yang didasar. Jika terjadi kedugaan kebocoran atau ancaman keamanan, BPJS harus segera melaporkan insiden tersebut kepada otoritas seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta memberikan pemberitahuan kepada para pemegang data yang terdampak. Ketidakmampuan BPJS dalam melindungi data hingga terjadi kebocoran dapat mengakibatkan tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, sesuai sanksi yang diatur dalam UU PDP. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi masyarakat serta upaya memastikan penyelenggara layanan publik bertindak secara aman dan akuntabel. Selanjutnya ada berikan 3 rekomendasi teknis dan non-teknis untuk mencegah kejadian serupa. Untuk mencegah kejadian serupa, BPJS perlu menguatkan penerapan keamanan informasi dari sisi teknis dan non-teknis. Yang pertama ada rekomendasi teknis, yaitu ada penguatan kebijakan keamanan yang perlu dilakukan melalui kontrol akses berbasis peran, segmentasi data, dan penerapan prinsip least privilege agar data sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kemudian ada audit keamanan secara berkala, yaitu harus dilakukan penetration testing dan pemantauan jaringan secara real time. Yang ketiga ada enkripsi data. Enkripsi ini baik saat penyimpanan maupun dalam proses transmisi juga wajib diterapkan sebagai lapisan perlindungan tambahan agar data pribadi tidak bocor. Selanjutnya ada rekomendasi non-teknis, yaitu yang pertama ada peningkatan kesadaran keamanan cyber melalui pelatihan bagi seluruh staf dan mitra BPJS. Pelatihan ini sangat penting untuk meminimalkan human error sebagai salah satu penyebab kebocoran data. Yang kedua ada BPJS juga harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data serta penanganan insiden dengan melibatkan audit pihak independen ketika diperlukan. Yang terakhir ada penegakan regulasi beserta sanksi tegas sesuai UU PDP, yang dimana harus dilakukan agar memberikan efek jera serta memastikan perlindungan optimal kepada pemilik data pribadi. Selanjutnya yang terakhir ada sitasi yang saya gunakan, yaitu sitasi dari Ingrid dan Prabowo di 2021. Jadi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.